Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini anak-anakku? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Kita belajar apa hari ini? Belajar IPA itu menyenangkan. Baik. Sebelum kita mulai, tolong ketua kelas. Oh ya, ketua kelas sudah masuk kayaknya. Wakilnya Okta dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda Okta. Kita cek sekarang keadilannya. Bu Guru perhatikan kursi di pertemuan PR sekarang juga masih banyak yang kosong. Siapa yang tidak masuk, Okta? Ayu, ketua kelasnya ya. Mila izin. Siapa lagi? Rido juga izin. Erwin operasi. Terus ya, Silvi. Baik. Oke, itu artinya anak-anakku harus disyukuri nikmat sehat dan kesempatan. Karena seperti yang Bu Guru sampaikan kemarin anak-anakku, banyak orang yang sehat tapi tidak memiliki kesempatan. Berarti alhamdulillahirobbilalamin kita bisa hadir di sini anak-anakku ya. Nah, kemudian kita flashback dulu anak-anakku. Kita flashback pelajaran kita. Pelajaran kita yang kemarin. Tapi sebelum Bu Guru mengecek pelajaran kita yang kemarin, coba Bu Guru ingin tahu buku paket itu sudah dibawa belum? Coba diangkat dulu, Bu Guru sebagian di meja. Yang lain di sini, oke, di dalam lancinya dikeluarkan, nah ya. Oke, alat tulisnya sudah dibawa semua? Kelasnya hari ini juga bersih. Itu artinya komisaris hari ini hebat, pembersih. Ya, tepuk tangan untuk komisaris hari ini. Oke, nah sekarang kembali lagi kita flashback ke pelajaran kita yang kemarin. Kita belajar apa kemarin? Zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Apa aja? Oke, narkoba. Narkoba sama narkotika itu sama enggak? Beda. Kalau narkoba apa? Narkotika dan psikotropika kemarin. Nah, kalau sekarang anak-anakku kita pelajari itu adalah yang bukan. Jadi kalau kemarin itu kita belajar narkotika dan psikotropika, hari ini kita belajar tentang zat adiktif yang bukan narkotika dan bukan psikotropika. Yang mana itu nanti kita lihat. Oke? Nah, paham kan aku? Sekarang Bu Guru ingin lihat kalian ini tonton videonya ya. Power on. Enter aux in playing. Oke, sudah lihat itu? Ya. Coba video apa itu? Oke, sebentar. Orang yang sering terpapar asap rokok. Oke, orang yang sering terpapar asap rokok, apa yang terjadi dengan dia? Kehilangan pita suara. Apa lagi? Kalau kehilangan. Oke, nanti kita kumpulkan ya. Kita kaitkan dengan pelajaran kita hari ini, oke? Oke, nanti kita lihat. Nah, kemudian anak-anakku di sini apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi nanti anak-anakku setelah kalian melakukan literasi dan diskusi, nanti kalian diminta untuk menganalisis
cara kerja jenis zat adiktif, bukan narkotika, bukan psikotropika dalam tubuh manusia dengan tepat. Yang kedua, nanti kalian diminta menganalisis solusi penggantinya itu untuk penggunaan rokok itu meminimalisirnya pakai apa? Nah, ada perokok penggantinya itu apa gitu ya? Yang kedua, nah yang kemudian yang ketiga, nanti kalian diminta untuk mampu menilai kadar zat kimia dalam rokok. Apa saja zat kimia dalam rokok itu? Nah, berikutnya, nanti kalian diminta mampu menghubungkan dampak negatif penggunaan rokok bagi kesehatan paru-paru kita. Apa sih dampak negatifnya ya? Yang terakhir, kalau sudah kalian melakukan diskusi, kajian literasi, nanti kalian tentunya seperti biasa presentasi. Nanti guru tunjuk siapa yang presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang penilaian guru bagaimana? Penilaian guru seperti biasa, 3 anakku kognitif, itu nanti ada pretest, ada post-test, dan ulangan harian. Kemudian penilaian yang kedua ada afektif, ada 2 nilai, kerjasama dan disiplin. Nah, bukunya seragamnya sudah sama sekarang ini. Tadi guru ada terlambat juga. Kemudian yang terakhir yaitu psikomotorik atau keterampilan, yaitu nanti kerja kelompok, kalian tidak guru nilai dan presentasi, kemampuan keterampilan kalian berbicara ya. Bisa dipahami penilaiannya nak? Bisa. Oke, penilaian bu guru. Kemudian yang berikutnya, alur pembelajaran itu kita kayak apa sih? Seperti biasa, nanti kalian itu bu guru putarkan video orientasi masalah dan juga ada di LKPD nanti. Setelah itu dari orientasi masalah itu kalian nanti bu guru minta dalam bentuk kelompok, buku bagi kelompok nanti. Kemudian kalian identifikasi masalahnya atau buat pertanyaan, rumuskan masalahnya, kemudian cari solusinya di berbagai sumber. Sudah bawa HP? Sudah. Oke, mantap. Kemudian baru setelah itu kalian nanti persiapan prepare untuk sebelum presentasi. Lalu terakhir presentasi. Bisa dipahami alur kita nak? Farel, bisa dilihat kami? Oke, itu alur kita. Berikutnya, apa sih manfaat kita belajar? Mempelajari itu apa manfaatnya? Jadi manfaatnya adalah nanti anak-anakku setelah kalian belajar, kalian bisa mengetahui jenis-jenis zat aditif yang bukan psikotropika dan bukan narkotika yang berbahaya. Bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Nah, sekarang kalau tidak ada, kita melakukan pre-test. Dimasukkan dulu, sisihkan paketnya, paketnya disisihkan dulu. Silakan tulis nama dan kelas kalian di silang ya. Guru beri waktu 5 menit.
Gunakan bahasa Indonesia. Bu Guru periksa sebentar nak ya. Bu Guru periksa secara garis besar saja dulu. Kita lihat untuk bisa mendiagnosis kalian di mana letak suhunya ya. Baik, sudah Bu Guru lihat secara garis besar anak-anakku ya. Secara garis besar, ya, nanti analisis yang sesungguhnya nanti Bu Guru katakan gimana. Jadi ini kebanyakan ini kalian keliru di menjawab ini mengidentifikasi zat kimia di dalam rokok, senyawa kimia dalam rokok, sama kemudian kalian nanti itu banyak di ini cara kerjanya seperti apa. Jadi kalian itu banyak keliru di soal nomor ini, nomor 3, 4, dan nomor 5 ya. Jadi nanti kalian tekankan belajarnya di situ nah ya. Bisa dipahami? Oke. Jadi kemarin sudah Bu Guru janjikan siapa nanti yang dapat hasil posternya tertinggi. Jadi Bu Guru hari ini Bu Guru spesial mengambil 5 orang. Ada yang 2 orang tertinggi nilainya, kemudian 3 orangnya kenapa? 3 orang ini karena dia sudah mengalami peningkatan dari pertama kali sampai sekarang tuh dia sudah semakin aktif. Siapa itu? Yang tertinggi siapa kira-kira? Hah? Ulfa, pinter. Kemudian siapa lagi? Hah? Okta. Terus Ariel. Kemudian Dino dan Isa. Kenapa kira-kira Isa? Isa tertinggi dari nilainya? Sama Dino. Dia mengalami peningkatan dari
video ini kamu nonton, kumpulkan kira-kira apa masalahnya, atau kira-kira apa pertanyaan yang muncul dari video ini. Kalian simpan, kalau kamu tidak kuat ingatannya boleh ditulis. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada, baik kita nonton sama-sama ya. Nah, pemirsa ini juga satu hal yang kurang lebih harus diperhatikan juga ya, di pantai biasanya kan kita liburan, dan pantai ini juga menjadi salah satu tempat destinasi favorit wisata keluarga. Tapi bagaimana kalau misalnya di balik hamparan pasir itu terdapat sampah beracun yang sangat berbahaya bagi kesehatan, yaitu puntung rokok. Anda sadar atau tidak nih, puntung-puntung rokok tersebut tersembunyi dan tersamar dalam pasir sehingga sulit untuk dibersihkan. Seperti di pantai Ladoya, Ancol, Jakarta Utara. Dalam sehari, petugas kebersihan bisa menemukan sekitar 2 kilo puntung rokok yang dibuang pengunjung di pasir pantai. Pantai bersih seperti inilah yang biasa saya bayangkan jika ini memanjakan diri atau bersantai bersama keluarga. Tapi apakah kita yakin pasir putih ini benar-benar bersih? Di antara pasir putih ini ternyata tersembunyi sampah yang tersamar dengan baik, sampah puntung rokok. Tidak hanya 1 atau 2 puntung, tapi puluhan bahkan mungkin ratusan. Padahal pantai merupakan salah satu area favorit keluarga untuk menikmati liburan. Anak-anak pun sangat senang menikmati bermain di pasir pantai. Namun apa jadinya jika mereka ternyata juga berisiko bermain bersama puntung rokok yang merupakan sampah beracun? Dalam puntung rokok terkandung sedikitnya 4.000 bahan kimia berbahaya dan beberapa unsur logam berat. Paparannya bisa sangat berisiko. Jadi sepertiga dari limbah itu adalah puntung rokok. Begitu, dan memang beberapa meneliti mengenai dampak ini terhadap ikan, ya kan, terhadap kehidupan lah. Ikan itu indikator dari kehidupan. Nah kalau ikan aja mati, nah pertanyaannya kita bagaimana? Mungkin tidak langsung mati, tetapi kalau terpapar terus menerus itu kan ujungnya pasti kena penyakit tertentu yang mungkin akan mematikan. Padahal kami sudah memberikan himbauan, tulisan-tulisan, jaga kebersihan pantai, buanglah sampah pada tempatnya, terus ada paging, selalu juga kami setiap saat kami infokan supaya membuang sampah pada tempatnya. Tapi ya namanya ini mungkin agak susah, tapi pelan-pelan mungkin kedepannya mungkin bisa ada ya. Kendaraan khusus penyisir sampah dikerahkan setiap hari untuk membersihkan pasir dari sampah puntung dan plastik. Namun upaya itu belum cukup. Petugas kebersihan juga dikerahkan untuk mengumpul sampah puntung yang lolos dari kendaraan penyisir sampah. Berbekal alat jepit dan penangkap sampah, mereka membuat puntung di sepanjang pantai. Memang dibutuhkan upaya yang tidak sederhana untuk mengatasi masalah yang muncul dari sebaran rokok. Jadi kita bersama teman-teman yang biasa membersihkan pantai ini, puntung biasanya nggak kelihatan ya Pak, karena tertutup pasir ya. Ukurannya juga satu, sehari bisa dapat berapa? Atau biasanya berapa banyak puntung yang Bapak kumpulkan? Bisa sampai 2 kilo. 2 kilo itu dalam waktu berapa lama ya Pak? Dari pagi sampai sore. Jadi pagi sampai sore aja bisa dapat puntung rokok itu sampai 2 kilo. Nah artinya temuan ratusan atau bahkan ribuan puntung rokok di pantai ini kembali membuktikan bahwasanya sebuah atau sebatang rokok itu masalahnya belum selesai meskipun rokok itu sudah ada. Begitu Yuliarto, Jakarta. Lanjut coba ya. Oke, baik, itu orientasi masalah kita. Jelas videonya? Jelas. Jelas ya? Oke, sudah terkumpul di kepalanya pertanyaan-pertanyaan? Oke, baik, sekarang kalau begitu Bu Guru bagi kelompoknya ya. Bu Guru bacakan kelompoknya. Kelompok 1, Riani, Rika, Isam, dan Dino. Langsung dibalik posisinya nak. Disiapkan keluarkan buku paketnya, begitu buku tulisnya. Kemudian kelompok 2, Nazila, Email, dan Randa. Dibalik langsung. Kemudian kelompok 3 itu ada Nia, Yumna, Kanaya, dan Sulitri. Dibalik langsung Naya. Kelompok 4 ada Aril, Farel, Zaini, dan Ulfa. Silakan langsung dibalik. Baik. Kemudian nanti ini ya. Baik, Bu Guru bagikan buku bahan
LKPD-nya. Baik, silakan. Sudah kalian buka yang LKPD-nya. Baca di sana ada kasus, kemudian kalian identifikasi masalah yang tadi di sini tulis di LKPD-nya ada ya, ditulis, dibagi. Siapa yang bagian menulis, siapa yang mencari solusi rumusan masalahnya dengan buku paket, siapa yang mencari solusinya dengan internet, siapa yang mencari dengan bahan ajar. Silakan dibagi. Oke, silakan dibagi nah ya. Tentukan solusinya, silakan ditulis di LKPD, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian literatur. Lima menit nah ya untuk menulis rumusan masalahnya. Kelompok sini sudah dibagi kelompoknya, siapa yang bagian ini? Baik, ya sudah. Ini ya, mana di sini? Tadi dibagi. Yang tadi mana? Oke, yang ini. Baik, siapa yang bagian ini? Yang ini kan? Nah, ini kamu tulis nih. Nah, tadi dari tulis masalah tulis di sini. Ya, di sini. Nah, oke. Terus rumusan masalahnya terus ya. Oke, kamu nanti dikumpulkan ya. Nanti dikumpulkan. Oke, kamu ya. Oke. Tadi dibagi siapa yang mendapat bagian. Oke. Nazila yang lihat internet. Ke sini bisa. Baik. Isan cari di internetnya juga nak. Di kamu di internet cari Dino. Ya, Dino ya baik. Apa itu filter rokok? Apa saja bahannya filter rokok? Ya itu, oke. Ditulis nak di sini. Oke, ini ditulis. Ya. Yumna buka buku paketnya, ya bagian kan pakai tulisnya di bagian buku paket, cari buku paket jawabannya nak. Cari data dikit. Kalau ada yang tidak jelas boleh.
Baik, sekarang silahkan melakukan penyelidikan dengan melakukan kajian literasi. Bu Guru kasih kalian waktu 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan mencari solusi dari masalah yang ada di LKPD. Termasuk efek menyenangkan dan menyenangkan. Nikotin yang dihisap Sudah, ingat ya, Bu Guru menilai kerjasama dan kompak timnya.
Oke, Pak sudah Pak. Tegak dulunya nak ya. Tegak dulunya ya. Silakan berdiskusi ya. Kenapa Riani? Kenapa Dino? Oh iya. Iya. Diskusikan berarti. Gunakan bahasa Indonesia. Cari sebanyak-banyaknya Ihsan ya, solusinya cari sebanyak-banyaknya. Buku paket juga ada, internet juga ada, bahan ajar ada.
Baik, waktunya 4 menit lagi. Dimaksimalkan nak persiapannya, silakan cari solusinya. Baik, waktunya habis untuk mencari kajian literasi. Nah ya, sekarang Bu Guru berikan kalian kesempatan untuk mengembangkan lagi kalau sekiranya ada tambahan solusi dari rumusan masalah yang kalian buat, dan silahkan persiapkan kira-kira siapa yang kalau presentasi, siapa yang bagian ini, siapa yang ini, didiskusikan, prepare sebelum kalian presentasi. Nanti Bu Guru tunjuk, tapi semua harus mempersiapkan, ya, semua mempersiapkan bagiannya masing-masing, siapa yang presentasikan ini. Kalaupun sekiranya kamu mau menambah solusi, boleh, silakan. Bu Guru berikan waktu 5 menit untuk persiapan. Silakan persiapan. Boleh juga bertanya. Sudah siap kelompok 1 presentasi? Mana KPD-nya lihat? Oke, disempurnakan lagi boleh ya? Kelompok 2, mana KPD sudah jadi? Sudah, mana lihat coba? Oke, nanti dikumpulkan loh ya nak ya? Kalau mau nambah solusinya boleh Nazila ya? Oke. Kelompok 3, mana KPD-nya sudah siap belum? Mana lihat? Oke, sudah dibagi. Siapa yang bagian ini sudah? Oke, sudah dibagi ya? Siapa yang presentasi ini ada yang sudah? Baik. Kelompok 4, sudah siap presentasi? Siap. Oke, KPD-nya lihat, siap-siap. Oke, sudah dibagi. Siapa yang maju ini dari? Oke, sudah. Mantap.
Baik, sudah habis waktunya. Sudah saya presentasi ya? Siap, baik. Sekarang Bu Guru akan meminta siapa kira-kira ya? Oke, dibalik dulu kursinya, ada depan semuanya. Oke. Yang presentasi pertama, Bu Guru tunjuk. Belum. Oke. Yang presentasi pertama kali Bu Guru minta kelompok 3. Silakan kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Yang meriah dong. Silakan. Silakan di depan. Oke. Sudah? Siap? Siapa yang membuka dulu? Kanaya, baik. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya dengan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil kami ingin memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Deda Kanaya. Saya Deda Sulitri. Saya Kanggayan Nazarifah. Saya Nina Susilo. Identifikasi masalah yang kami buat adalah: 1. Apakah rokok termasuk zat adiktif? 2. Apa kandungan zat kimia pada rokok? 3. Apa saja dampak limbah puntung rokok bagi lingkungan? 4. Apa itu filter rokok? 5. Apa saja bahaya filter rokok? 6. Berapa lama filter rokok dapat terguna di tanah? Rumusan masalah yang kami akan cari solusinya adalah: 1. Apakah rokok termasuk zat adiktif? 2. Apa saja kandungan senyawa kimia dalam rokok? 3. Apa itu filter rokok? 4. Apa saja bahaya filter rokok?
Kajian literatur. 1. Rokok termasuk salah satu zat adiktif, bukan narkotika dan bukan psikotropika. 2. Beberapa senyawa berbahaya yang terkandung dalam rokok. A. Nikotin. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Nikotin yang dihisap akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. B. Tar. Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Tar dapat terlihat melalui noda kuning atau coklat yang tertinggal di gigi dan jari, karena tar masuk melalui secara langsung ke mulut. Zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan bawakan dulu teksnya biar kelihatan wajahnya, Mbak, ya. Oke. Zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan masalah gusi dan kanker mulut. C. Karbon monoksida, gas beracun yang berasal dari pembakaran tidak sempurna, termasuk dari asap kendaraan bermotor. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Akibatnya, fungsi otak dan jantung akan menurun yang menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. D. Hidrogen cyanida. Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuatan asap pembasmi hama. Senyawa ini bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik dan dapat membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Efek dari senyawa ini dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual, hingga kehilangan kesadaran. E. Benzena. Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan pendarahan. Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan risiko terkena leukemia. F. Arsenik. Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kimia, kanker ginjal, dan kanker hati. Arsenik terdapat dalam rokok melalui pestisida yang digunakan dalam pertanian tembakau. G. Natrium hidroksida. Bahan ini bisa digunakan untuk proses produksi bubur kayu dan kertas, tekstil, sabun, dan detergen. H. Formaldehida. Formaldehida merupakan seridu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka waktu panjang, formaldehida dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring. I. Kadmium. Kadmium yang terdapat dalam asap rokok akan terserap masuk ke paru-paru. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan muntah, diare, penyakit ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan risiko kanker paru-paru. J. Amonia. Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Menghirup dan terpapar amonia dalam jangkau waktu pendek dapat mengakibatkan napas pendek, sesak napas, iritasi mata, dan sakit tenggorokan.
sedangkan dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan pneumonia dan kanker tenggorokan. K. Urea. Zat yang terdapat dalam urea dan digunakan sebagai pupuk. Urea dimasukkan dalam komposisi rokok untuk memberikan rasa asam yang khas pada rokok dan pembakaran tembakau yang lebih baik. Pada konsentrasi tinggi dalam darah, urea menyebabkan masalah ginjal yang terus-menerus. Selain itu, aliran darah otak pun terganggu. L. Metanol. Zat beracun yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar dan pelarut politur. Senyawa ini digunakan juga sebagai bahan dasar utama roket. Paparan metanol secara berulang dapat meningkatkan risiko kebutaan. Paparan senyawa ini dihubungkan dengan peningkatan risiko kematian dini. Tiga, filter rokok adalah bagian dari sebatang rokok yang memisahkan racikan tembakau dengan mulut penghisap rokok. Filter rokok terbuat dari selulosa asetat yang berfungsi menyaring selulosa asetat yang berfungsi menyaring tar dan nikotin dari rokok agar dapat mengurangi efek negatif rokok. 4. Bahaya filter rokok bagi kesehatan, yaitu kandungan mikroplastik pada filter rokok sangat berbahaya bagi lingkungan, apalagi jika masuk ke dalam tubuh. Mikroplastik pada rokok yang masuk ke siklus perairan akan dimakan oleh plankton. Kemudian plankton akan dimakan oleh ikan, lalu ikan akan dimakan oleh manusia, sehingga mikroplastik tersebut akan meledak pada tubuh manusia yang akan mengganggu kesehatan tubuh manusia, misalnya menimbulkan sel kanker. Pembahasan. 1. Rokok termasuk salah satu zat adiktif, bukan narkotika dan bukan psikotropika. 2. Beberapa senyawa berbahaya yang terkandung dalam rokok meliputi: A. Nikotin. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Nikotin yang dihisap akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. B. Tar. Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar. Tar terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini beresiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Tar dapat terlihat melalui noda kuning atau coklat yang tertinggal di gigi dan di jari karena termasuk secara langsung ke mulut. Zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan masalah gusi dan kanker mulut. 3. Filter rokok adalah bagian dari sebatang rokok yang memisahkan racikan tembakau dengan mulut penghisap rokok. Filter rokok terbuat dari selulosa asetat yang berfungsi menyaring tar dan nikotin dari rokok agar dapat mengurangi efek negatif rokok. 4. Bahaya filter rokok bagi kesehatan, yaitu kandungan mikroplastik pada filter rokok sangat berbahaya bagi lingkungan, apalagi jika dimakan oleh
plankton. Kemudian plankton akan dimakan oleh ikan, lalu ikan akan dimakan oleh manusia, sehingga mikroplastik tersebut akan mengendap pada tubuh manusia yang akan mengganggu kesehatan tubuh manusia. Misalnya menimbulkan sel kanker. Sekian dari kelompok kami. Sebelum kami menutupnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Bu Guru sih sebagai moderator ya. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Luar biasa. Banyak sekali identifikasi masalah yang mereka angkat kelompok 3 ini. Dan rumusan masalahnya juga banyak. Jadi makanya lama tadi memaparkan ya. Oke, baik. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Kita mulai dari kelompok 1. Baik, ada yang bertanya nih? Siapa? Oke, yang bertanya adalah Rika. Apa itu benzena yang terdapat dalam rokok? Rokok biasa dirasa ya. Jelas pertanyaannya nak? Jelas kelompok 3. Siapa yang mau menjawab? Tidak ada yang bisa menjawab kelompok 3? Tidak ada? Ada di sini audiens yang bisa menjawab? Dicari juga ada jawabannya, siapa tahu. Nah ya begini, siapa tahu kelompok 1 tidak bisa jawab. Siapa tahu kelompok soalnya udah jelas. Apa itu benzena yang terdapat dalam rokok? Rokok. Apa itu benzena yang terdapat di dalam rokok? Bu Guru lagi soalnya tuh. Jelas nak? Siapa yang mau jawab? Oke Nian. Butuh waktu ternyata ya. Benzena pada rokok merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena dalam jangka waktu panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan perdagangan. Jelas nak? Apa itu benzena? Oke jelas ya. Itu benzena itu katanya tadi dihasilkan dari pembakaran residu pembakaran asap rokok ya. Jelas ya? Oke, ada lagi di sini yang bertanya? Ada di sini? Tiani? Subhanallah walhamdulillah. Apa bahayanya karbon monoksida yang terkandung di dalam rokok bagi tubuh manusia? Pertanyaannya nak, siapa yang mau menjawab kelompok 3? Oke, Bu Guru mau semua bertanya loh nak ya. Cari pertanyaannya. Silakan kan ya. Jika terlalu banyak menghirup karbon monoksida, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Akibatnya fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Jika dihirup dalam jumlah besar akan menyebabkan koma. Jelas jawabannya? Jelas? Ada lagi? Nah, siapa mau tanya? Oke, Isan. Apa bahayanya nikotin dalam rokok bagi penghisapnya? Apa bahayanya nikotin dalam rokok bagi penghisapnya? Jelas nak? Kelompok 3. Siapa yang mau menjawab kelompok 3? Jelas pertanyaannya? Oke, Yuna, baik. Nikotin pada rokok menyebabkan orang yang menghisapnya akan kecanduan untuk merokok, sehingga orang yang sudah kecanduan merokok akan merasa sulit untuk berhenti merokok. Bisa diulangi Pak? Nikotin pada rokok menyebabkan orang yang menghisapnya akan kecanduan untuk merokok, sehingga orang yang sudah kecanduan merokok akan merasa sulit untuk berhenti merokok. Oke. Jelas ya?
Ihsan? Oke, nikotin itu menyebabkan, katanya tadi nikotin itu menyebabkan orang kecanduan. Siapa lagi nanya? Oke, itu atau jangan dulu di Dino dulu ya. Dino dulu. Apakah ada manfaat nikotin bagi tubuh? Jelas pertanyaannya nak? Oke, Yumna yang menjawab. Nikotin bermanfaat bagi tubuh yaitu memberikan rasa rileks dan tenang bagi perokok. Hanya saja jika dihirup dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan kecanduan dan merusak kesehatan tubuh. Oke. Jelas Dino ya? Lagi dari namanya baik. Apa fungsi amonia sehingga ditambahkan pada rokok? Jelas nak pertanyaannya? Jelas? Siapa yang mau menjawab? Oke, karena Ayah yang menjawab. Amonia pada industri rokok itu ditambahkan dengan tujuan menambahkan candu sehingga orang yang merokok rasa kecanduannya akan lebih besar. Jelas ya itu? Dasar sekali ya. Berarti paham sekarang itu fungsinya itu si amonia ya? Oke, paham ya? Oke, sini lagi ada? Oke, Leani sebenarnya dia yang bolong apa sudah? Mengapa ditambahkan urea ke dalam komposisi rokok? Jelas pertanyaannya? Mengapa ditambahkan urea? Tadi kalau kata Rika nanyanya kenapa ditambahkan amonia? Sekarang ini kenapa ditambahkan urea? Katanya siapa yang mau menjawab? Oke, Sutri. Urea dimasukkan dalam komposisi rokok untuk memberikan rasa asam yang khas pada rokok dan pembakaran tembakau yang lebih baik. Pada konsentrasi tinggi dalam darah, urea menyebabkan masalah ginjal yang terus menerus. Selain itu, aliran darah otak pun terganggu. Kelompok satu nih kalau pertanyaan lagi skip dulu ya. Kalau bertanya tanya di bapak kelompok sini dulu kelompok dua. Siapa yang mau nanya? Oke, Nazila. Apa bahayakah yang terkandung dalam rokok? Jelas pertanyaannya nak? Siapa yang mau menjawab? Kelompok tiga. Siapa yang mau menjawab? Ada yang mau membantu menjawab? Belum? Oh, sudah tentu baik. Baik Nia ya. Tar yang dihirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Sudah jelas? Oke. Siapa lagi nih? Siapa? Oke, baik. Apa bahayanya hidrogen sianida dalam rokok bagi tubuh manusia? Oke. Apa lagi nak? Apa bahayanya hidrogen sianida dalam rokok bagi tubuh manusia? Apa? Jelas pertanyaannya? Siapa yang mau menjawab? Oke, Sulitri yang akan menjawab. Hidrogen sianida yang ada dalam rokok bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik dan dapat membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Efek dari senyawa ini akan menyebabkan kelelahan, sakit kepala, mual, hingga hilang kesadaran. Ada lagi kelompok jelas? 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 Kelompok ini oke. Email. Bagaimana mungkin puntung rokok yang kecil bisa menyumbat sistem drainase? Jelas nak? Jelas? Kelompok 1 3 jelas? Siapa yang mau menjawab? Bisa. Sulitri yang mau menjawab. Bisa saja jika puntung rokok dalam jumlah banyak dan masuk ke dalam saluran pembuangan air. Hal ini tentu akan menyebabkan saluran
drainase tersumbat khususnya di kota-kota besar. Khususnya di kota-kota besar. Ada yang mau menanggapi enggak? Ada yang mau menanggapi tadi katanya di kota-kota besar. Ada yang menanggapi? Oh, Ulfa menanggapi. Baik, apa tanggapannya Ulfa? Ayo. Berarti di desa sistem drainasenya tidak akan tersumbat dong. Kan di desa saluran airnya tidak seperti di kota. Saluran air yang kita besar-besar. Jelas kali? Dia menanggapi nih. Berarti di desa tidak perlu ada penyumbatan drainase karena ya tahu nggak anak drainase tuh kolor kita tuh besar-besar ya, betul nggak? Nah, jadi tidak akan tersumbat ya, betul? Apa tanggapannya kelompok 3? Tidak menanggapi kelompok 3? Subhanallah, tidak ada? Oke, kita lanjut. Tidak ada yang bertanya lagi kelompok ini? Oh, lagi bertanya, baik. Mengapa remaja sekarang sudah banyak yang merokok, padahal usia mereka belum 17 tahun? Mantap, pertanyaan tuh langsung nembak itu. Nah, dia nanya nih, nembak ini masih jelas pertanyaannya? Siapa yang mau menjawab kelompok 3? Tidak bisa? Audiens, ada yang mau menjawab? Oke, bisa dijawab dulu ya, sabar. Ada banyak faktor yang menyebabkan remaja banyak yang merokok. Di antaranya A. Coba-coba dan penasaran dan akhirnya jadi kecanduan. B. Terpengaruh oleh pergaulan atau temannya, takut dibilang bencong padahal kejantanan seseorang laki-laki itu tidak diukur dari rokok. Bahkan Diulangi dulu Sweetri, suaranya berbang, sekarang suaranya dekatkan. Oke. Sekarang suaranya nah. ada banyak rokok yang menyebabkan remaja yang merokok, di antaranya A. Coba-coba dan penasaran dan akhirnya jadi kecanduan. B. Terpengaruh dan pergaulan atau temannya, takut dibilang bencong padahal kejantanan seorang laki-laki itu tidak diukur dari rokok. Bahkan justru dengan merokok itu bisa menyamakan laki-laki menjadi impoten. No, jelas tuh. C. Sudah tahu rasanya bahwa merokok itu bisa menimbulkan rasa rileks, menyenangkan sehingga mereka menjadi kecanduan. D. Dijadikan sebagai pelarian terhadap masalahnya. Sudah? Oke, baik. Oh, keren ini pertanyaannya dan jawabannya nih ya. Ada yang merokok di sini anak-anak Bu Guru? Baik. Jadi anak-anak tuh kejantanan seseorang tuh tidak ditunjukkan oleh rokok. Nah, ada yang menanggapi? Zaini kayaknya mau menanggapi. Menanggapi apa Zaini? Menanggapi manfaat nikotin. Oh, nikotin yang tadi. Baik. Boleh. Apakah itu berarti orang boleh merokok untuk menenangkan diri selama dia bisa mengendalikan diri untuk tidak kecanduan? Dia nanggapi tadi yang tadi. Bisa menjawab Mas tanggapannya? Bisa? Siapa yang mau menjawab kelompok 3? Bisa diulangi mungkin yang belum jelas, diulangi Zaini ya. Apakah itu berarti orang boleh merokok untuk menenangkan diri selama dia bisa mengendalikan diri untuk tidak kecanduan? Siapa mau menanggapi? Oke, Kanaya. Iya, boleh-boleh saja, tapi setahu saya kalau orang sudah mencoba merokok, dia akan sulit untuk berhenti. Jadi menurut saya sebaiknya tidak usah coba-coba. Kalau mau menenangkan diri, bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya healing. Healing tuh ya, bukan harus dengan merokok menenangkan diri. Meskipun memang merokok itu bisa menyebabkan menimbulkan rasa rileks dan nyaman, ya betul tak? Oke, tapi ada cara lain yang lebih positif, menyenangkan, healing kata
katanya, atau melakukan kegiatan yang lain. Oke, sudah, nanti lagi kita pindah ke kelompok 4. Ada yang bertanya? Oke, Pak Vero dulu biar. Oh, Farel ya. Gue udah biasa bilang Vero. Bagian mananya rokok senyawa formaldehyde? Jelas nggak kelompok 3? Jelas di bagian mananya? Oke, siapa yang mau jawab? Oke, Sulitri. Formaldehyde itu residu dari pembakaran rokok. Jadi itu artinya formaldehyde itu dihasilkan pada saat rokok dibakar. Jelas ya, Farel? Jadi formaldehyde itu katanya Sulitri itu dihasilkan dari proses pembakarannya. Nanti setelah dibakar belum ada ya. Ada lagi? Oke, kamu lupa ya? Kasihan saya dulu. Yang angkat tangan duluan. Apa arsenik dalam rokok itu? Jelas pertanyaannya? Siapa yang menjawab? Oke, Nia. Arsenik dalam rokok itu berasal dari pestisida pertanian tembakau. Jadi saat di tembakau ditanam, petani tembakau menggunakan pestisida, sehingga pestisida pertanian tersebut tersimpan di tembakau. Mantap. Jelas enggak itu? Jelas enggak itu, Seni? Jadi itu ternyata prosesnya katanya pada saat penanaman tembakau. Oke, berarti kalau tanaman padi pakai pestisida masuk dong di padinya, nanti kita bahas ya. Siapa? Oke, baik Arif. Apa upaya yang dilakukan untuk mengenai limbah puntung rokok ini? Ulangi mungkin. Apa upaya yang dilakukan untuk menangani apa upaya yang dilakukan untuk menangani limbah puntung rokok ini? Keseleo. Jelas nah kelompok 3. Siapa yang mau buku ketawa gara-gara kelompok ini? Siapa yang mau menanggapi? Oke, Yumna. Lumayan udah lucu-lucunya. Hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi limbah puntung rokok adalah A. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah puntung rokok sembarangan dan memahamkan masyarakat bahayanya limbah puntung rokok jika dibuang sembarangan. B. Mendaur ulang limbah puntung rokok. Jelas nak? Oke, jelas. Ada yang mau menanggapi? Oh, udah menanggapi, mau bertanya, baik. Apakah ada manfaat nikotin bagi tubuh? Apakah ada manfaatnya nikotin bagi tubuh? Dia bilang. Kelompok 3, bisa jawab nggak? Siapa yang mau menjawab? Tak bisa? Ada yang mau menanggapi, menjawab audiens? Ada nggak manfaatnya katanya? Ada nggak manfaatnya nikotin? Ada? Siapa yang menjawab manfaat nikotin? Nggak ada. Ada yang bisa audiens? Dibantu kami kelompok 3. Kalau tidak bisa menjawab kelompok 3 nanya. Apa manfaat nikotin bagi tubuh? Ada nggak manfaatnya? Betul? Siapa? Siapa menjawab? Oh, Nazila. Oke, Nazila. Kalau 3 ada yang jawab? Baik, kelompok 3. Dan kelompok Nazila yang Nikotin bermanfaat bagi tubuh, yaitu memberikan rasa rileks dan tenang bagi rokok. Hanya saja jika dihirup dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan kecanduan dan merusak kesehatan tubuh. sebenarnya tadi sudah ada yang bertanya, tapi nggak diperhatikan ya. Sudah ada yang bertanya. Oke, ada lagi yang bertanya lain? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Oke, Rika bertanya katanya. Apa fungsi filter rokok? Jelas nak? Kelompok 3. Yang lain jelas nak? Apa fungsi filter rokok? Dia bilang. Siapa yang mau jawab kelompok 3? Oke, Sulitri yang mau menjawab. Silakan Sulitri. Filter rokok berfungsi menyaring tar dan nikotin yang masuk
ke tubuh. Penyaringan ini dimaksud untuk memperkecil dampak negatif dari pembahayaan rokok bagi kesehatan tubuh manusia. Oke, ada yang mau menanggapi enggak? Siapa yang mau menanggapi katanya filter itu untuk mengurangi? Oke, saya ini mau menanggapi. Menanggapi itu pertanyaan? Oh, menanggapi. Mohon maaf sebelumnya, tetapi bukankah filter rokok itu mengandung mikroplastik yang berbahaya juga bagi kesehatan tubuh manusia? Jelas nggak tuh? Ditanggapi tuh. Mohon maaf katanya. Filter rokok tuh ada mengandung mikroplastik yang berbahaya. Siapa yang menanggapi menjawab? Oh, karena ya, baik. Benar sekali, filter rokok ini memang benar untuk menyaring nikotin dan masuk juga melalui pencernaan dan pernapasan kita. Jadi, keduanya benar. Ini membuktikan bahwa rokok itu memang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan tubuh. Mantap. Oke, berarti filter rokok itu memang betul dia katanya nih. Betul dia memang menyaring, tapi dia juga berbahaya karena dia mengandung mikroplastik atau tadi selulosa asetonnya bilangnya. Oke, sudah selesai nih. Ada yang tanya lagi? Ada pertanyaan apa Nazila bertanya lagi? Ada mau bertanya juga? Selesai Nazila ya. Apa siklus hidrologi itu? Oke, jelas pertanyaannya nak kalau 3. Dia nanya nih Nazila, apa sih siklus hidrologi itu? Dia bilang. Bisa jawab kalau 3? Bisa? Siapa yang mau menjawab? Oh, Nia. Nia bisa siapa? Nia, baik. Siklus hidrologi adalah suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan dan hal ini tidak akan berhenti atau terus berjalan. Jelas Nazila? Jelas? Tadi ada jadi mau nanya? Jadi mau bertanya? Oh, Ulfa. Oh, tidak jadi. Sudah selesai? Tutup ini, tidak ada yang bertanya lagi? Oh, oke, baik. Email bertanya lagi. Di bagian apa akademium itu? Oke. Email jelas pertanyaannya? Baik, di bagian mana akademium itu? Kadmium itu terdapat pada asap rokok. Itu artinya kadmium itu dihasilkan saat rokok dibakar. Oke, jelas email. Jelas ya, kadmium itu dihasilkan ketika rokok itu dibakar. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu tuh ya. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh itu kelompok 3. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah kelompok 3. Luar biasa aktif sekali kelasnya. Ada yang menanggapi, ada yang bertanya, ada yang menanggapi ya. Oke, baik. Kita lanjut ke kelompok kedua. Siapa kira-kira yang cap, cip-cup, kembang, kuncup? Bu Guru mau kemarin ini sudah, sini sudah. Sekarang Bu Guru yang paling ujung. Kelompok 4, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Siapa yang mau membuka? Oke, baik, Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dani Oktaviani. Saya Arumi pribadi. Saya Ulfa. Identifikasi masalah yang kami buat adalah 1. Apakah itu rokok? Apa kandungan zat kimia pada rokok? Apa saja dampak limbah puntung rokok bagi lingkungan? Apa saja dampak limbah puntung rokok bagi kesehatan? Upaya apa yang dilakukan untuk menangani limbah puntung rokok? Rumusan masalah yang kami akan cari solusinya adalah 1. Apa itu rokok?
2. Apa saja dampak limbah puntung rokok bagi lingkungan perairan? 3. Apa upaya yang dilakukan untuk menangani limbah puntung rokok? Kajian literatur yang kami ambil adalah 1. Rokok adalah sebuah benda yang berbentuk silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 meter dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. 2. Apa termasuk zat aditif bukan narkotika dan bukan psikotropika adalah alkohol. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol, C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi karsisien. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Oleh sebab itu, seorang yang mabuk tidak boleh mengendarai. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya seorang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Kafein merupakan zat secara alami terdapat dalam kopi. Tahukah kamu, selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein. Namun kadarnya tidak banyak. Kafein dalam kopi, meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. 3. Dampak limbah puntung rokok bagi lingkungan perairan yaitu dapat mengganggu rantai makanan. Mikroplastik dari puntung rokok masuk ke dalam rantai makanan. Misalnya mikroplastik dimakan oleh plankton, kemudian plankton dimakan oleh ikan dikonsumsi oleh manusia. Dari siklus ini mikroplastik dari puntung rokok masuk ke tubuh manusia dan mengancam kesehatan. B. Dapat menyumbat saluran drainase ataupun pipa industri. C. Dapat masuk ke dalam siklus hidrologi. Zat kimia yang terkandung dalam satu puntung rokok dapat meracuni air, yaitu mengganggu pertumbuhan makhluk hidup dalam air. D. Dapat menjadi faktor penyebab zat toksik rokok dan lingkungan. Dapat menjadi faktor penyebaran penyakit. Mikroplastik dari rokok dapat masuk melalui saluran pernapasan dan mengakar di alveolus paru-paru dan berpotensi mengiritasi sel paru-paru. 4. Upaya dilakukan untuk menangani limbah puntung rokok antara lain yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah puntung rokok sembarangan, melainkan dipisahkan. Lalu dijelaskan bahwa limbah puntung rokok berbahaya bagi kelangsungan lingkungan dan kesehatan tubuh manusia, dan melakukan daur ulang. Pembahasan yang kami ambil adalah 1. Apa itu rokok? Rokok adalah sebuah benda yang berbentuk silinder dan kertas berukuran panjang antara 70 hingga sampai 170 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah
Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. 2. Apa saja dampak limbah puting rokok bagi lingkungan? Dapat mencegah rantai makanan. Mikroplastik dari putung rokok masuk ke dalam rantai makanan. Misalnya, mikroplastik dimakan oleh plankton, kemudian plankton dimakan oleh ikan dikonsumsi oleh manusia. Dari siklus inilah mikroplastik dari putung rokok masuk ke tubuh manusia dan mengancam kesehatan. Dapat menyumbat saluran drainase ataupun pipa industri. Dapat masuk ke dalam siklus hidrologi. Zat kimia yang terkandung dalam satu putung rokok dapat meracuni air, yaitu menggunakan pertumbuhan makhluk hidup dalam air. Dapat menjadi faktor penyebab zat toksik rokok dan lingkungan. Dapat menjadi faktor penyebaran penyakit. Mikroplastik dari rokok dapat masuk melalui saluran pernapasan dan mengendap di alveolus paru-paru dan berpotensi mengiritasi sel paru-paru. 3. Upaya yang dilakukan untuk menangani limbah putung rokok. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah putung rokok sembarangan, melainkan dipisahkan. Lalu dijelaskan bahwa limbah putung rokok berbahaya bagi kelangsungan lingkungan dan kesehatan tubuh manusia. B. Melakukan daur ulang. Sekian dari kelompok kami. Selesai ya? Baik. Terima kasih untuk kelompok 4, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi ada tadi Bu perhatikan dia sedikit berbeda rumusan masalah yang diangkat ya. Beri tepuk tangan kepada anakku. Oke, terima kasih banyak ya. Dia sedikit berbeda rumusan masalahnya. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Tadi kelompok 1, sekarang Bu mulai dari kelompok 2. Baik, kelompok 2 mau tanya? Sekarang kan ada rokok yang elektrik. Apakah rokok elektrik sama juga dengan rokok tembakau? Jelas nggak pertanyaannya? Jelas? Oke, siapa yang mau jawab? Oke. Rokok tembakau dengan rokok elektrik tidak sama. Perbedaan rokok tembakau dengan rokok elektrik adalah rokok tembakau mengeluarkan asap dari hasil pembakaran tembakau dan mengandung tar. Sedangkan rokok elektrik menghasilkan uap dari cairan perasa, buah, dan nikotin yang dipanaskan. Yang nanya lagi siapa? Apakah boleh kita merokok agar kita tidak mengantuk? Seperti yang disampaikan tadi bahwa nikotin pada rokok dapat membuat orang tidak ngantuk. Nah, mantap pertanyaannya tuh. Siapa yang mau menjawab? Oke, Vero. Farel, sudah sampai. Baik, Farel mau menjawab, silakan. Memang benar rokok itu bisa membuat orang menjadi terjaga atau tidak mengantuk. Seperti para pekerja sopir, mereka merokok untuk menghilangkan ngantuk. Namun seperti yang kita ketahui bahwa merokok itu dapat membuat orang kecanduan dan sulit untuk lepas, dan merokok dalam jangka waktu yang lama akan membahayakan kesehatan kita. Oke, jelas ya. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Oh, oke. Menanggapi atau bertanya? Oke, menanggapi, baik. Mohon maaf, sebelumnya saya ingin menanggapi jawaban yang diulas oleh Okta. Bukannya rokok elektrik itu sama berbahayanya dengan rokok tembakau, meskipun ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa rokok elektrik lebih sedikit kandungan kimianya daripada rokok tembakau. Tetapi ada literatur yang saya baca di internet yang merupakan hasil penelitian yang mengatakan bahwa rokok elektrik itu sama berbahayanya dengan rokok tembakau. Oke, baik. Jadi maksudnya ini karena yang ini dia mau menambahkan bahwa elektrik itu berbahaya juga ya, rokok elektrik itu berbahaya juga. Dia tadi menemukan dari kajian literatur penelitian katanya elektrik itu rokok elektrik enggak? Tahu ya? Oke, kalau elektrik itu berbahaya juga. Ada lagi yang bertanya? Kelompok ini?
Kalau itu tidak ada pertanyaan lagi? Oke, email. Bagaimana cara mendaur ulang limbah puntung rokok? Siapa yang menjawab? Ulfa, baik. Limbah botol rokok dapat diubah menjadi berbagai produk seperti pot bunga, tiling asbak, dan furnitur outdoor. Tentu saja daur ulang ini diawali dengan mengumpulkan limbah puntung rokok dari berbagai sumber untuk kemudian didaur ulang dengan menggunakan mesin berbasis teknologi hidrotermal untuk diolah menjadi fuel atau bubur yang ketika dikeringkan akan menjadi fiber dengan karakter homogen. Fiber ini kemudian dicairkan formula untuk dijadikan produk material bernilai jual. Jelas ya email ya. Oke, jadi diolah jadi bahan. Oke, ya baik. Tanya Wiranda. Ya silakan Wiranda. Apakah itu artinya kafein juga memiliki manfaat, tidak hanya merugikan bagi kesehatan? Oke. Dia nanya tentang kafein. Dia bertanya tentang kafein. Apakah kafein ini tidak berbahaya? Bisa menjawab enggak? Iya, betul sekali, tetapi ingat agar tidak berlebihan karena segala yang berlebihan itu tidak baik bagi kesehatan tubuh maupun mental kita. Terima kasih. Kemudian kelompok 1, Rika. Apakah alkohol itu? Dia tanya apa alkohol itu? Bisa menjawab? Siapa yang mau menjawab? Oke, buat audiens kalau bisa bantu nah ya. Bisa satu, oh bisa. Baik. Alkohol itu ada yang diminum yang dibuat dengan etanol, dan ada juga alkohol yang digunakan di farmasi yaitu etanol. Jadi katanya alkohol itu ada yang diminum, ada informasi juga jelas ya. Oke, lagi siapa nanya? Dino. Apakah brown itu termasuk alkohol? Pertanyaannya ini Bayan terkenal dengan berem. Nah, berarti tahu semuanya berem itu apa ya? Beda Kak, berem Jawa sama beremnya Sasa. Kalau Bayan itu beda ya. Kalau berem Jawa kayak gimana? Bukan berem itu ya, bukan berem kayak di Bayan. Kalau menjawab nih, Ariel berem itu, oke, aku mau enggak? Berem itu termasuk alkohol karena berem itu memabukkan, yang artinya ada kandungan alkohol di dalam berem. Baik, berem itu termasuk alkohol karena dia memabukkan katanya. Sebenarnya betul juga ya, tapi nanti guru pemantapan materi. Ada lagi? Isan? Baik, Isan. Berem itu di Bunda Bayan bisa dijadikan obat seperti obat sakit perut. Baik, mau menambahkan, mau menanggapi? Mau bertanya. Udah pikir nanya dong, berem itu bisa di ini katanya di budaya Bayan itu bisa jadi obat seperti obat sakit perut. Nah, siapa yang menanggapi? Oke, Khairul. Memang benar alkohol itu bisa digunakan sebagai obat. Misalnya ada obat batuk sering ada tumbuhan alkoholnya, tambahan alkoholnya. Namun alkohol untuk dijadikan obat itu telah diatur dosisnya agar tidak menyebabkan mabuk sebagaimana yang orang-orang lakukan untuk mabuk. Jelas ya? Jelas ya? Bisa. Oke, tadi Khairul mengatakan bahwa ya alkohol itu memang biasanya ditambah di obat batuk. Nah, siapa yang sering minum obat batuk nih? Tapi dosisnya diatur lah ya, bukan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oh, oke, baik. Sekarang yang bertanya di kelompok 3. Kanaya. Apa fungsi kafein itu?
menjawab jelas? Oke, baik. Kafein itu menekan nafsu makan sehingga dapat membantu mengontrol berat badan. Selain itu, kafein juga dapat menstimulus terjadinya termogenesis, yaitu proses perubahan makanan menjadi panas dan energi oleh tubuh, dan juga bisa meningkatkan performa saat sedang berolahraga. Fungsi kafein itu di mana sih? Kopi. Lagi sini kelompok 3. Oke. Apakah ada cara agar berhenti merokok? Dia nanya nih, jelas pertanyaannya? Oke, saya akan menjawab. Ariel. Cara berhenti merokok menurut kajian yang kami dapatkan antara lain: berhenti seketika, berhenti secara bertahap, motivasi diri dan bulatkan tekad untuk berhenti merokok, kenali situasi dan waktu paling sering merokok, tahan keinginan untuk merokok, olahraga secara teratur, mengkonsumsi permen saat ingin merokok. Jelas ya? Jelas. Siapa lagi mau bertanya kelompok ini? Kelompok ini ada? Jumlah tidak mau bertanya? Sulitnya tidak mau bertanya? Kalau sudah lelah, ada lagi? Tidak ada? Oke. Pas ini? Dari tepung ditutup dulu dong. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu variasi jawabannya. Baik. Nah, sekarang waktunya kita menyimpulkan hasil diskusi kita. Kita simpulkan hasil diskusi kerja kelompok kita. Siapa yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita yang pertama? Miranda, baik. Rokok adalah sebuah benda yang berbentuk silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Oke, mantap. Jelas berarti itu ya, apa itu rokok ya? Jelas ya, apa itu rokok ya? Oke, sekarang siapa lagi yang menyimpulkan diskusi yang kedua? Baik, Nurfa. Hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi limbah puntung rokok adalah menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah puntung rokok sembarangan dan memahamkan masyarakat bahayanya limbah puntung rokok jika dibuang sembarangan. Mendaur ulang limbah. Itu kesimpulan yang kedua. Ada lagi yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita? Baik, Ariel. Kandungan senyawa kimia pada rokok yaitu nikotin, tar, asam, asetat, hidrogen, sianida, karbon, monoksida, formalin, urea, asam, asetat, metanol, arsenik, benzoat. Oke. Baik, Ariel dia menyimpulkan hasil diskusinya tentang senyawa kimianya. Ada lagi yang menyimpulkan hasil diskusi? Riani. Baik, Riani menyimpulkan hasil diskusi. Perairan yaitu dampak mengganggu rantai makanan. Mikroplastik dari puntung rokok masuk ke dalam rantai makanan, misalnya mikroplastik dari puntung rokok masuk ke dalam rantai makanan, misalnya mikroplastik dimakan oleh plankton, kemudian plankton dimakan oleh ikan manusia oleh manusia. Dari siklus inilah mikroplastik dalam puntung rokok masuk ke tubuh manusia dan mengancam kesehatan. B. Dapat menghambat saluran drainase ataupun pipa isi steril. C. Dapat masuk ke dalam siklus hidrologi
zat kimia terkandung dalam satu puntung rokok dapat meracuni air, yaitu mengganggu pertumbuhan makhluk hidup dalam air. D. Dapat menjadi faktor penyebab zat toksik rokok dan lingkungan, yaitu dapat menjadi faktor penyebaran penyakit. Mikroplastik dari rokok dapat masuk melalui saluran pernapasan dan mengendap di alveolus paru-paru dan mengiritasi sel paru-paru. Baik, itu kesimpulan dari Riani. Dia menyimpulkan tentang dampak dari puntung rokok, limbah puntung rokok. Ada lagi? Habis? Habis untuk kesimpulan. Baik, sedikit Bu Guru tekankan tadi kalau tidak salah tentang mengenai ini. Apa tadi yang ditanggapi tadi itu? Mengenai berem, ya, berem. Berem itu tadi dijawab sama kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 4 tadi mengatakan bahwa ya berem itu termasuk alkohol karena dia itu memabukkan, dia bilang. Betul jawabannya ya. Tapi Bu Guru tambahkan semakin mantap ilmu IPA-nya aku ya. Kenapa sih? Karena tahu nggak proses pembuatan berem itu kayak gimana? Bagaimana? Diapakan? Coba dikukus, terus ditapein. Pertanyaan Bu Guru, tapein itu fungsinya untuk apa? Untuk apa? Fermentasi. Iya, betul. Jadi tepuk tangan dulu. Oke. Itu fungsinya kalian sendiri yang menyimpulkan, Bu Guru hanya mengiring saja. Betul katanya Zaini tadi namanya, bahwa bagaimana sih proses pembuatan berem itu dari fermentasi dengan menggunakan tadi tape katanya. Tahu misalkan sering nonton film Korea? Ada beremnya nggak di Korea juga? Kalau dikenal dengan, pernah dengar arak beras? Tahu? Yes. Sama nggak dengan arak beras dengan beremnya Bayan? Sama anakku, sama dibuat dari ketan. Dan makanya tadi dibilang arak beras. Bedanya apa anakku? Kalau di Korea itu proses sterilnya luar biasa. Kalau di sini botolnya nggak dicuci bersih dan sterilin, ditaruh dalam tanah, bener nggak? Diindokan kan? Bener nggak? Nah, meskipun Bu Guru pernah lihat tapi tahu lah proses buatannya. Jadi bedanya nak beremnya Bayan sama arak berasnya Korea itu, kalau di Korea itu benar-benar steril. Mulai dari awal dia itu benar-benar steril semuanya sampai tempatnya itu steril. Kalau di Bayan bedanya dia untuk sterilnya yang kurang. Bisa dipahami? Ya. Ah, itu pemantapan materinya anak. Ya, ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, sekarang kita ke kegiatan penutup. Untuk menyimpulkan secara menyeluruh. Bu Guru nggak mau juga Bu Guru yang ngomong. Siapa yang mau menyimpulkan menyeluruh pembelajaran kita hari ini? Yang pertama siapa? Oke, Kanaya yang menyimpulkan pertama kali. Yang termasuk zat adiktif bukan narkotika dan bukan psikotropika adalah A. Alkohol. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol, C2H2OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi Saccharomyces cerevisiae. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Oleh sebab itu, orang yang mabuk tidak boleh mengendarai kendaraan. B. Nikotin. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. C. Kafein. Kafein merupakan zat yang secara alami
terdapat dalam kopi. Tahukah kamu selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama Dein. Namun kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Oke, mantap. Itu kesimpulan pelajaran kita hari ini dari Kanaya. Ada lagi yang lain mau menyimpulkan? Oh, Vero, kebiasaan. Sarep. Cara berhenti merokok menurut kajian yang kami dapatkan antara lain: A. Berhenti seketika, B. Berhenti secara bertahap, C. Motivasi diri dan bulatkan tekad untuk berhenti merokok, D. Kenali situasi dan waktu paling sering merokok, E. Tahan keinginan untuk merokok, F. Olahraga secara teratur, G. Mengonsumsi permen saat ingin merokok. Oke, kalau Vera dia menyimpulkan tentang cara berhenti merokok. Tadi kalau Kanaya jenis-jenis zat adiktif yang bukan ya. Oke, sekarang ada lagi yang menyimpulkan yang lain? Siapa? Oh, Nazila, baik. Dihasilkan dari tembakau pada batang merokok saat dibakar. Asap yang dihasilkan dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Inilah dihasilkan tar yang berbahaya bagi kesehatan paru-paru kita. Tar ini akan mengendap dalam jangka waktu yang lama pada paru-paru sehingga bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Ada lagi yang menyimpulkan? Rika, baik. Rika. Arsenik dalam rokok berasal dari pestisida pertanian tembakau. Jadi saat tembakau ditanam, petani tembakau menggunakan pestisida sehingga pestisida pertanian tersebut tersimpan di tembakau. Baik, dia menjelaskan tentang ada pestisida di tembakau. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Email, baik. Kafein bisa menekan nafsu makan sehingga dapat membantu mengontrol berat badan. Selain itu, kafein juga dapat menstimulus terjadinya termogenesis, yaitu proses perubahan makanan menjadi panas dan energi oleh tubuh, dan juga bisa meningkatkan performa saat sedang berolahraga. Satu lagi sudah, sampai yang satu lagi terakhir. Oke, Zaini, tadi stop dulu. Email dan tersebut tertarik. Dia nyimpulkan ternyata kafein itu bisa untuk diet. Siapa yang mau diet pakai kopi? Email jangan diet email ya. Zaini, baik. Sekian terakhir ya. Faktor yang menyebabkan remaja banyak yang merokok yaitu karena coba-coba dan penasaran dan akhirnya jadi kecanduan, terpengaruh oleh pergaulan atau temannya, takut dibilang bencong, padahal kejantanan seorang laki-laki itu tidak dibuat dari rokok. Bahkan justru dengan merokok itu bisa menyebabkan laki-laki menjadi impoten. Sudah tahu rasanya bahwa merokok itu tidak bisa menimbulkan rasa rileks, menenangkan, sehingga mereka menjadi kecanduan dan dijadikan sebagai pelarian terhadap masalahnya. Ya Allah. Baik, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bu Guru ingin memberikan penghargaan reward bagi kelompok yang maju. Tidak seberapa hadiahnya, hanya coklat saja. Tapi ini coklatnya keramat ya. Dimuseumkan seperti biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Oke, selanjutnya anakku, untuk ini kita sudah selesai ya materi tentang zat adiktif. Berarti kita nanti pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Siap ya? Belajar dari awal. Oke? Ada pertanyaan? Jelas semua? Oke.
ingat ulangan. Sekarang masukkan semua bukunya ke laci, hanya ada ballpoint saja, kita cross test. Semua masuk nak dalam laci ini. Oke, oh ya, nanti guru suka lupa nih. Ingat LKPD-nya, dua kelompok masing-masing mengumpulkan satu ya. LKPD-nya masing-masing mengumpulkan satu. Oke, sudah semua masuk. Dino masukkan bukunya nak. Silakan isi nama dan kelas, disilang jawaban yang benar. Kerja sendiri jangan lirik-lirik. Oke, kerja sendiri jangan lirik. Oke, sudah semua kayaknya Bu lihat nih. Cepat menjawab sekarang workersnya ya, karena sudah belajar. Dikumpulkan jadi satu lah. Ya, beda memang Mak ya, ketika kita sudah belajar dan belum itu pasti lebih kesal jawabannya ya. Bu Guru koreksi sebentar saja ya. Koreksi secara garis besar saja dulu. Sebentar, Bu Guru koreksi. Kenapa Dino? Baik, secara garis besar nilai hasil proses kalian itu jauh lebih meningkat dibandingkan dengan pretest tadi. Boleh tepuk tangan sebentar. Nanti hasil analisisnya buku tempel di Madi dan buku desa akan berikan reward untuk yang mendapatkan nilai tertinggi. Dan untuk kalau seandainya ada anak guru yang awalnya dia males, tiba-tiba langsung naik nilainya, Bu kasih double nilainya ya. Oke, bisa langsung lebih begini. Baik, itulah selesai pembelajaran kita anak-anakku. Sekarang Bu Guru ingin minta tolong kepada kalian untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Kita refleksi, bantu Bu Guru jawab dengan jujur. Apakah kalian beri nomor 1 kalau kalian senang, beri nomor 2 kalau kalian bosan, beri nomor 3 kalau kalian ngantuk, dan beri 4 kalau kamu tidak suka. Oke? Kita bantu Bu Guru ya. Kita mulai hitungan
baik. Lupa sendiri kan tuh keluar. Ngantuk katanya lupa nih. Dia begadang dari malam. Baik, selesai pelajaran kita anak-anakku. Tolong untuk agar lebih berkahnya kegiatan kita siang hari ini, ketua kelasnya lupa terus. Wakilnya Okta, Anda Okta untuk memimpin doa. Silakan Okta. Sebelum kita mengakhiri pelajaran dan kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ananda Okta. Selesai nak ya? Oke. Assalamualaikum